siapapun yang menyampaikan kebenaran, terimalah kebenaran itu. Walaupun kebenaran itu datang dari orang yang paling jahat sekalipun. Mungkin ada orang yang hari ini cuma mulutnya maki-maki, pandangannya sinis, orangnya kasar, sikapnya olok-olok, tapi ada kebaikan yang disampaikan. Ambil kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan segala puja dan puji. Kiranya Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Teriring dengan itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menyampaikan keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tausiah subuh pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada jamaah yang berhasil menerobos kedinginan pagi untuk senantiasa taat, tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, larangan bertaklid di dalam Islam. Yang dikatakan dengan taklid adalah mengikuti jejak orang lain, mengikuti satu perilaku orang lain, mengikuti satu sikap orang lain tanpa mengetahui dari mana mereka mengambil dalilnya. Tepatnya dalam agama, mengikuti ibadah seseorang tanpa mengetahui dalil dan sumbernya. Dalam agama itu disebut dengan taklid. Taklid dilarang dalam agama. Yang diperintahkan dalam agama adalah berittiba. Ittiba adalah mengikuti disertai dengan dalil. Jadi kalau orang mengatakan salat itu wajib, dalilnya apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi kalau orang mengatakan puasa itu wajib, dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil. Orang puasa, kita puasa. Kenapa puasa? Orang puasa, saya puasa. Orang salat, saya salat. Orang rukuk, saya rukuk. Kenapa rukuk? Kenapa sujud dan sebagainya? Wallahu a'lam. Islam tidak bisa seperti itu. Kecuali orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk mencerna itu. Tapi kalau Quran bisa dibaca dari halaman pertama sampai habis, itu sanggup. Sehalus apapun tulisan yang ada di HP, itu bisa dibaca. Tapi kenapa dalil-dalil yang menyangkut dengan ibadah itu tak terhafal, tak terbaca? Ini yang tidak dimaafkan yang seperti ini. Kecuali memang orang tak bisa membaca, orang tidak bisa mendengar. Nah, tentang larangan bertaklid, Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-Maidah ayat yang ke-104. Allah berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Mereka orang-orang jahiliyah, mereka orang-orang kafir. Tatkala Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada mereka, yang disampaikan oleh Nabi mengajak mereka untuk mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Kemarilah, ikutilah, amalkanlah apa yang diwahyukan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Rasul SAW. Apa jawaban orang-orang jahiliyah? Qalu, mereka menjawab, hasbuna, cukup bagi kami. Cukuplah bagi kami. Apa yang cukup? Apa yang memadai?
wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami, dari kakek kami, dari keluarga kami, dari orang-orang yang terdahulu dari kami. Jadi mereka padakan. Jadi mereka enggak mau mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul, yang diwahyukan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul. Mereka tidak mau mengikuti sunnah hadis yang disampaikan oleh Rasul. Mereka mencukupkan cara beragama, cara mengamalkan keyakinan mereka sesuai dengan apa yang diperoleh dari keturunan atau kakek nenek mereka pada masa lalu. Dan sikap mereka dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajakan Rasul yang ditolak oleh mereka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalau kana aba'ahum. Jadi Allah menjawab jawaban mereka, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti bapak mereka, kakek mereka, orang-orang tua sebelumnya di kalangan mereka, sekalipun mereka itu tidak punya ilmu pengetahuan dan tidak punya petunjuk? Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara, pada kesempatan ini sekurang-kurangnya ada 2 taklid yang saya sampaikan. Pertama, taklid kepada orang kafir, keingkaran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti budaya orang kafir, mengikuti peradaban orang kafir. Ada kala yang menyangkut dengan pakaian, ada kala yang menyangkut dengan budaya sehari-hari. Jadi orang kadang merasa bangga bagaimana penampilan orang kafir, diikuti jejak seperti itu oleh orang-orang Islam. Padahal tidak ada manfaat sama sekali. Islam punya kepribadian tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, orang taklid kepada tuan guru, orang taklid kepada cerdik pandai, orang taklid kepada orang-orang yang dimuliakan di kalangan mereka, walaupun yang mereka sampaikan belum tentu itu benar. Makanya dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, kecaman Allah kepada orang Nasrani dalam Al-Qur'anul Karim pada surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, orang-orang pandai di kalangan mereka, cerdik pandai di kalangan mereka, sebagai Tuhan selain daripada Allah. Bagaimana mereka menjadikan sebagai Tuhan selain daripada Allah? Kalau yang disampaikan oleh rahib mereka, sekalipun bertentangan dengan yang disampaikan oleh Allah, sekalipun bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul mereka, tetap mereka mengikutinya. Firman Allah dikesampingkan, dibuang. Perintah Rasul ditinggalkan. Kata guru mereka itu tetap diamalkan. Padahal Allah sudah mengingatkan. Dan ini merupakan peringatan bagi kita sebagai kaum muslimin hari ini. Kalau ada dalam Al-Quran, kalau ada dalam hadis, kalau ada ijma' para sahabat, tinggalkan yang lain-lainnya. Karena Rasulullah wafat meninggalkan 3 pusaka. Pertama Al-Quranul Karim, yang kedua hadis yang sahih atau sunnah, yang ketiga yang ditinggalkan oleh Rasul adalah sahabat-sahabat yang mulia. Mau selamat, ma'ana alaihi wa ashabi. Ikutilah sahabatku dan ikutilah aku dan ikutilah sahabatku. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Atas kamu berlaku sunnahku dan sunnah sahabatku yang mendapat petunjuk. Di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Hujurat ayat yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi war rasul. Jangan kamu mendahului Allah, jangan kamu mendahului Rasul. Bagaimana mendahului Allah? Yang Allah tidak sampaikan, yang Allah tidak suruh. Malah manusia berani melakukan yang terlarang, yang bertentangan dengan perintah Allah, yang terlarang bertentangan dengan perintah Rasul. Padahal yang diperintahkan adalah jangan mendahului Allah, jangan mendahului Al-Quran, jangan mendahului hadis.
yang diperintahkan wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka jangan kita utamakan manusia, tapi utamakanlah Allah, utamakan Al-Quran, utamakan hadis, utamakan sunnah, utamakan para sahabat-sahabat yang mulia, karena mereka itulah orang-orang yang baik, yang mendapatkan ilmu dari Rasul, dan sebahagian mereka malah sudah dijamin masuk surga sebelum mereka wafat. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang paling aku takuti satu saat yang akan terjadi di tengah kehidupan umatku, kata Rasulullah mengatakan, tapi kamu mengatakan, Umar mengatakan. Nah, jadi masyarakat muslimin yang hadir pada hari ini, maka sekecil apapun kebenaran, jangan kita tolak kebenaran. Karena orang yang menolak kebenaran, doanya tidak dikabulkan. Dan orang yang menolak kebenaran, pintu surga ditutup buat mereka. Di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-A'raf ayat 40 Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka menyombongkan diri. Jadi orang yang sombong ini jangan berharap bisa masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min qibrin. Orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sekecil darah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang sombong itu? Bagaimana sombong itu? Rasulullah menjawab, al-kibru batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Sekecil apapun kebenaran yang ditolak, yang diingkari, yang tidak diterima oleh hati manusia, itu sombong. Ancamannya adalah neraka. Yang kedua, orang sombong wa ghamtun nas, orang yang melihat orang lain itu rendah. Makanya Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka itu menyombongkan diri, la tufattahu lahum abwabus sama, Allah tidak akan bukakan pintu langit. Maknanya setiap dia berdoa kepada Allah, Allah tidak akan kabulkan. Tidak dikabulkan oleh Allah doa mereka karena kesombongan mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang sudah merupakan ijma' para khulafaur rasyidin. Dan Allah mengatakan pada ujung ayat ini, wala yadkhulul jannah, dan mereka orang yang sombong itu tidak akan dimasukkan ke dalam surga hatta yalijal jamalu fis simil khayat, kecuali unta bisa masuk ke lubang jarum. Sesuatu yang sangat mustahil. Tidak mungkin sekecil apapun unta dan sebesar apapun lubang jarum, unta tetap tidak akan masuk. Itu artinya orang yang namanya sombong, sekecil apapun, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, kalau tobatnya belum diterima oleh Allah, jangan berharap untuk bisa mendapatkan surga nanti pada hari kemudian. Wa kadzalika najdil mujrimin, dan begitulah balasan Allah diberikan kepada orang-orang yang jahat. Maka saudara-saudara, berhati-hatilah siapapun yang menyampaikan kebenaran, terimalah kebenaran itu, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang paling jahat sekalipun. Mungkin ada orang yang hari ini cuma mulutnya maki-maki, pandangannya sinis, orangnya kasar, sikapnya olok-olok, tapi ada kebaikan yang disampaikan. Ambil kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Kita ingat satu peristiwa tatkala Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Hurairah untuk mengawal, menjaga Baitul Mal. Harta Baitul Mal dijaga oleh Abu, tapi tetap kemalingan. Diperiksa, dicek pagi, sorenya kok hilang. Kemudian hari kedua, Abu Hurairah mengintip, menjaga, mengawal. Ternyata hari kedua beliau menemukan dan beliau bisa menangkap iblis. Rupanya kamu yang mencuri selama ini. Betul, saya yang mengambilnya. Kemudian iblis berjanji bahwa saya tidak akan mengambil lagi. Saya berjanji, saya taubat, saya pulang. Kemudian diizinkan pulang karena perjanjiannya bagus. Kemudian hari ketiga dia muncul lagi. Muncul lagi hari ketiga, ditangkap. Kemudian setelah ditangkap terjadilah dialog iblis dengan Abu Hurairah.
Wahai Abu Hurairah, supaya harta Baitul Mal itu tetap aman, kamu bisa membaca ayat kursi. Kalau kamu membaca ayat kursi, iblis itu lumpuh, iblis tidak berdaya, iblis tidak bisa mengambil harta ini. Jadi Abu Hurairah di antara ragu dan tidak, di antara yakin dan tidak. Satu ketika Rasulullah berjumpa dengan Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah menceritakan, wahai Rasulullah, pernah kejadian hilangnya harta simpanan di Baitul Mal. Hari kedua saya tangkap orangnya. Hari ketiga dia ajarkan kepada saya ayat kursi. Kalau membaca ayat ini, iblis enggak bisa datang kemari dan hartamu akan aman. Benarkah seperti itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, benar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, kamu tahu Abu Hurairah siapa itu? Tidak wahai Rasulullah, itu iblis. Artinya iblis sekalipun kalau dia menyampaikan kebenaran, terimalah. Jadi jangan sampai ada iblis dua. Jangan sampai ada dua iblis. Iblis menyampaikan kebenaran, yang disampaikan yang benar tapi orang tidak mau mendengar. Itu kan lahir dua iblis. Jadi mudah-mudahan kita tidak berperan sebagai iblis ganda. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, terimalah kebenaran itu, karena kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal khasirin. Kebenaran adalah datang dari Tuhanmu. Jadi mudah-mudahan kita semua kita bisa menerima kebenaran siapapun yang menyampaikannya. Saya kira demikian, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.